Salam Rahayu untuk kisah anak semuanya yang berada di Nusantara. Bertemu kembali di Dekung TV Channel, tempat berbagi dan belajar tentang ilmu perhitungan Jawa, dari weton hingga hari baik, dari jodoh hingga rezeki, semuanya ada hitungannya. Bersama Dekung TV, mari kita cari hari yang tepat, langkah yang lurus, dan jodoh yang cocok ya. Karena sopo ngerti perhitungan bakal gayuh keselamatan. Oke, baik di sana dimanapun berada ya. Kali ini Dekung TV Channel akan membahas sebuah mungkin orang-orang pada jarang yang tahu ya tentang Lungguhe Nogodino. Nah, ini sesuatu hal yang menarik bagi saya karena tidak semua orang mengetahui tentang sebuah Lungguhe Nogodino tersebut ya. Jadi ada beberapa bagian ya, kurang lebih 12 bagian dari Nogodino ini, di mana Nogodino ini terpacu atau terpaku pada sebuah neptu atau jumlah di mana hari dan pasaran itu bertemu. Jadi di sini akan saya jelaskan satu persatu ya, dari neptu yang paling terendah ya, yang berjumlah 7 ya. Lungguhe Nogodino ini berada di lor wetan ya. Jadi diingat ya, jadi neptu berjumlah 7 yang paling terendah sendiri itu Lungguhe Nogodino berada di lor wetan. Nah, kemudian yang kedua di neptu 8 ya, berada di lor atau di utara saja ya. Di lor wetan tadi ya, yang di neptu 7 itu berada di utara dan timur ya, gitu ya. Kemudian neptu 9 tersebut berada di kidul kulon atau berada di selatan barat. Nah, untuk neptu 10 itu berada di kidul atau selatan. Itu Kemudian neptu 11 berada di timur atau wetan ya. Kemudian di neptu 12 berada di lor wetan atau utara timur ya. Kemudian di neptu 13 ya berada di kulon atau barat ya. Kemudian yang poin ke-8 ini neptu 14 ya, berada di kidul atau selatan ya. Kemudian neptu 15 ya, neptu 15 berada di kidul kulon juga ya, berada di selatan dan barat. Nah, kemudian di poin 10 neptu 16 berada di wetan atau timur. Yang poin 11 neptu 17 berada di lor wetan atau utara timur ya. Kemudian yang terakhir ya, di poin terakhir ini berneptu 18 atau berneptu yang paling tertinggi itu berada di utara barat. Nah, kenapa ada Lungguhe Nogodino ya? Jadi seperti ini. Kalau Lungguhe Nogodino sendiri itu mungkin ada beberapa jam ya, beberapa jam yang sudah tidak dipengaruhi oleh Lungguhe Nogodino tersebut. Jadi meskipun di hari neptu 7 misalkan ya, ini berada di lor wetan atau di utara timur, jadi nanti ada beberapa jam yang itu bertempatan dengan Lungguhe Nogodino yang kita tidak boleh mengarah pada ke arah utara dan timur seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya ada beberapa jam, nanti tergantung situasi dan kondisi di mana kita mau menempati rumah atau membangun fondasi atau melakukan khitan, sunatan ya, hari mau menikah ya, jadi atau selamatan ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui Nogodino dan fungsi dari Nogodino itu untuk apa? Nah, jadi pemirsa semuanya, Nogodino ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kurang lebih Nogodino ini satu juga untuk mencari hari menempati rumah. Ini yang paling krusial juga ya.
Jadi memang semua krusial ya, semua ya sangat penting, tetapi ada yang sangat penting sekali bahwa untuk menempati rumah ini kita benar-benar harus bisa menghitung ya, atau mencari hari di mana kita tidak bertepatan juga dengan Lungguhe Nokodino ya, seperti itu ya. Jadi bagaimanapun juga bahwa kita sebagai orang Jawa yang mempunyai sebuah patokan hitungan, mudah-mudahan para wisata sedaya memahami dan mengerti bahwa Lungguhe Nokodino ini juga sangat penting ya, seperti itu. Jadi nanti bisa diulang lagi videonya ya, dicatat pelan-pelan gitu ya. Nanti di belakang video nanti bakalan saya upload juga ini nanti sebuah foto ini ya, jadi yang ada neptunya berada di mana saja. Oke. Nah kemudian yang kedua, mencari hari untuk selamatan seperti kintan, menikah dan lain sebagainya ya. Banyak sekali selamatan yang memang di situ adalah hal yang sangat penting ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan juga, seperti itu ya. Tapi kalau untuk selamatan sendiri atau seperti menikah dan kintan itu ini pengaruhnya mungkin sangat sedikit sekali ya. Jadi tidak menentukan arah ya. Jadi kalau mau orang menempati rumah, kenapa harus menentukan arah? Karena kita harus tahu rumah itu pintunya berada di mana, menghadapnya kemana. Nah, kenapa itu sangat penting sekali? Karena ketika kita masuk, jangan misalkan ini rumahnya menghadap ke selatan ya. Nah, kita mau masuknya pasti kan ke utara. Nah, tapi kalau berada di posisi Neptu 7 ya, kita nggak boleh ke utara, ke timur ya. Jadi itu sebabnya makanya Lungguhe Nokodino ini sangat berpengaruh sekali untuk menempati rumah. Nah, tetapi kalau untuk selamatan seperti kintan dan menikah gitu ya, jadi ini kurang kurang berpengaruh ya. Misalkan berpengaruh pun kurang lebihnya anggaplah 50%. Karena apa? Karena gini, jadi ketika ada orang Jawa itu selamatan atau bikin terop gitu ya, nah itu teropnya menghadap kemana dulu? Nah, misalkan teropnya ini masuknya menghadap ke barat. Nah, kalau di Neptu 7 tadi Lor Wetan, nah menghadap ke barat, nah itu tuh juga pas, sangat pas ya. Tapi kemungkinan nanti misalkan mengkondisikan tempat juga ya, dimana kalau misalkan tidak bisa menghadap ke timur, pintunya masuknya ke barat, ya mudah-mudahan bisa yang ke selatan seperti itu ya. Jadi masih ada opsi, banyak opsi ya. Nanti untuk untuk Nokodino ini, atau mungkin masih bisa di ini ya, masih bisa di masih bisa di sedikit dilanggar sedikit, tidak apa-apa, biasanya seperti itu ya. Yang penting arah Nogotaunya itu kita tidak menabrak, seperti itu ya. Kalau Nokodino masih bisa di skip, istilahnya 30 sampai 50% itu berpengaruh, seperti itu ya, biasanya berdasarkan pengalaman dan juga riset. Oke. Nah kemudian untuk mencari hari yang baik, memulai membangun rumah atau menggali sebuah pondasi. Nah ini poin ketiga, ini juga sangat penting sekali Lungguhe Nokodino ini. Kenapa? Karena ketika kita menggali pondasi ya, ini misalkan di Neptu 7 Lor Wetan gitu ya. Nah kita nggak boleh arahnya dari selatan, titik utama dari selatan, menggalinya ke arah utara, nggak boleh. Nah tapi kalau ada di Lor Wetan, berarti kita harus misalkan posisi rumahnya menghadap ke selatan gitu ya. Berarti kita harus menggalinya dari belakang, pondasi yang paling belakang. Jadi belakang ini menuju ke selatan, ke timur, ke utara, baru ke barat. Nah itu tidak apa-apa. Nah yang penting, yang terpenting lagi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, Lungguhe Nogotaun itu juga kita cari dulu. Nah kalau sudah pas, sama-sama pas, harinya pas, nah barulah itu kita laksanakan. Oke. Jadi memang orang Jawa ini
sedikit ribet ya, sedikit ribet. Tapi seperti itulah kenyataannya ketika kita memang mengugemi sebuah perhitungan Jawa. Itu bersyukur ya bahwa Tuhan itu pasti akan selalu memberikan sebuah keselamatan yang lebih gitu ya. Jadi memang pedomannya orang Jawa itu selalu kita mencari selamat ya, bukan mencari menang, bukan mencari kekuatan dan sebagainya, tapi yang lebih terpenting adalah kita mencari keselamatan ya, kerahayuan tersebut. Nah, jadi Prof sana ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Dekung Channel TV ini. Yang sekali lagi ya, kita tidak hanya akan membahas sebuah perhitungan Jawa saja, nanti juga kita akan memberikan contoh ya, nanti memberikan contoh ada salah satu teman kita yang mau menempati rumah ya gitu. Nanti kita tanya, kita langsung interogasi ya, atau wawancara dengan narasumbernya langsung ya nanti di next video. Tapi untuk video ke depan ya, di next video ke depan mungkin akan saya jelaskan dulu kenapa Neptunnya itu berjumlah 7. Nah, itu hari apa aja yang nantinya akan hari dan pasarannya itu berapa yang menghasilkan sebuah Neptun 7. Oke, jadi porokisannya semuanya, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Dekung TV ini yang membahas khususnya tentang perhitungan hari baik. Oke, tapi juga nanti ada beberapa budaya yang bakalan kita upload, oke. Jadi biar tidak bosan kita melihat saya ngoceh terus ya. Tapi nanti kita akan mewawancarai sebuah narasumber juga, yang satu, yang kedua mungkin akan ada beberapa kebudayaan nanti yang akan kita upload, oke. Jadi biar tidak monoton kita mencari perhitungan hari aja, oke. Baik di sana. Itu dulu ya yang bisa Dekung TV Channel sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pertimbangan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk next video ya, sekali lagi untuk next video kita akan bahas dino dan pasaran itu berapa nilainya ya, sehingga kita bisa menghasilkan Neptu yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu tadi ya yang sudah saya sedikit spillkan tadi ya. Nah, kemudian sekali lagi ya, Dekung TV Channel sampaikan ini yang terpenting ya, sopo ngerti perhitungan bakal gayuh keselamatan. Oke, itu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share sebanyak-banyaknya ya, biar kita semua yang orang Jawa ini paham tentang perhitungan Jawa ya. Jadi mungkin yang setengah-setengah seperti saya juga ini nanti akan kita belajar bareng kepada narasumbernya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Joyo Joyo Wijayanti lebur dening pangastuti, mugi kalis ing sami kala. Rayu rayu rayu. Matur nuwun.